ini di Abu Dawud, kita lihat di ilmu diroyahnya. Ya, di Abu Dawud hanya ada satu jalur periwayatan. Kemudian ini Abu Dawud mendapatkan dari Muhammad bin Katsir dari Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini nama yang sangat terkenal di dalam ilmu hadis. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah Amirul Mukminin fil hadis, gelarnya itu. Orang yang memiliki hafalan hadis terbanyak. Itu disebut dengan lebih dari 1 juta hadis. Itu disebut dengan Amirul Mukminin fil hadis. Jadi orang kayak Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Malik bin Anas, Imam Malik itu, terus kemudian siapa lagi ya? Nah, itu disebut dengan Amirul Mukminin fil hadis. Baik Al-Ghazali maupun Imam Bukhari, Muslim sendiri, hadisnya tidak sebanyak beliau ini. Loh, berarti yang diriwayatkan dia di Bukhari dan Muslim itu tidak semua hadis ya, tidak semuanya. Jadi banyak loh sebetulnya hadis-hadis itu yang mungkin perkataannya Rasulullah betulan, tapi itu tidak nyampe ke kita. Karena ya tidak ada yang meriwayatkan. Sebaliknya juga banyak juga perkataan-perkataan yang barangkali itu bukan perkataan Nabi tapi dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Nah, Sufyan Ats-Tsauri mendapatkan hadis dari Atha bin Sa'ib. Nah, sayangnya Atha bin Sa'ib ini tidak memenuhi derajat thiqah. Hijaunya cerah, itu kalau di sini maknanya hasanul hadis. Hadis yang diriwayatkan dia hanya sampai pada derajat hasan. Kemudian Sa'ib bin Malik dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ini kedudukannya hasan. Nah, terus kemudian ini di Sunanus Sughra lin Nasa'i. Nah, ini ada jalur panjang sekali ini. Ini coba kita lihat di punyanya Hakim, di Mustadrak ala Shahihaini punyanya Imam Hakim. Ya, ada banyak jalur, tapi kalau kita lihat di sini, kita lihat dari jalur uratnya itu kan ada di sini. Kalau ini kan cabang-cabang. Cabang-cabang ini pokoknya bagaimanapun bentuknya, kalau yang di sini ini sudah ada predikatnya ya ini yang menentukan. Kalau di sini hijau ya berarti sudah ini hasan. Nah, kecuali kalau misalkan di salah satu jalur itu nanti ada yang ini warnanya biru ini, laisa bil qawi, ini orangnya tidak kuat. Nah, ini hadisnya nanti bisa berubah. Tapi ya tetap aja ini tidak bisa lebih tinggi dari ini, tidak bisa ke sahih. Ini paling pol mentok hanya sampai hasan derajatnya. Nah, oke, baik, ini dari tahrij hadisnya ini sudah selesai. Nah, sekarang kita mencoba untuk masuk kepada inti persoalan ya, inti persoalan. Nah, kita mendalami, mengelaborasi tentang hadis ini. Di hadis-hadis yang lain juga Nabi Muhammad menjelaskan agar mengajari anak-anak itu untuk sholat ya. Alimu abna'akum as-sholah wadribuhu ala tarkiha wa huwa abna'u asyra sanawat. Kalau umur 7 tahun itu dilatih sholat, kalau 10 tahun, umur 10 tahun masih belum mau, masih suka meninggalkan sholat, dipukul. Nah, terus kemudian alimu abna'akum as-sibahah warramya. Kemudian ada lagi itu kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahima fa yumajisani wa yunassirani dan sebagainya itu. Nah, itu hadis-hadis yang terkait dengan pendidikan keluarga. Nah, sekarang coba kita gali ya. Ada beberapa persoalan-persoalan, problem-problem dalam pendidikan keluarga, terutama
di dalam konteks era sekarang ini. Nah, tapi saya ingin ke persoalan yang global, karena untuk persoalan yang rinci-rinci seperti mendidik anak kecil di usia dini, mendidik jasmani, mendidik rohani, mendidik pendidikan seksualnya dan sebagainya, itu nanti akan ada pembahasan sendiri. Saya mengumpulkan ada, dan saya mampatkan gitu sejauh yang saya amati, dan juga berdasarkan diskusi-diskusi dari kawan-kawan mahasiswa yang angkatan sebelumnya gitu. Nah, itu ada 3. Yang pertama adalah problem pendidikan keluarga yang di zaman sekarang itu. Yang pertama adalah ada problem-problem kesempatan ya, dalam menyempatkan diri bagi orang tua untuk memberikan pendidikan pada anaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seseorang itu kemudian memberikan pendidikan itu bukan hanya kepada anaknya, yang notabene dalam hierarki keluarga itu ada di bawahnya. Itu persoalan itu ya bisa dikatakan rumit, tapi masih lebih mudah dibandingkan apabila seseorang itu memiliki tanggung jawab juga untuk memberikan pendidikan kepada orang tua. Misalnya kita melihat ya kadang-kadang kita ya jangan ya kita harus memahami kadang-kadang di sekitar kita itu ya orang tua itu dulu tidak sekolah, terus kemudian kita itu sudah sekolah. Orang tua tidak pernah belajar agama, anak ya belajar agama. Ya yang namanya orang tua itu sebodoh-bodohnya orang tua, seutun-utunnya orang tua itu pasti harapannya anak itu bisa lebih pinter, bisa lebih paham agama, lebih pendidikannya lebih baik daripada yang tua. Nah, cuma kadang-kadang karena anak ini kan sudah belajar apa dan sebagainya, mungkin kadang-kadang melihat ada sesuatu yang tidak pas yang terjadi pada orang tua, entah itu dalam persoalan ibadah atau entah itu dalam persoalan muamalah, hubungan interaksi satu sama lain, memperlakukan keluarga. Barangkali kalau sudah berkeluarga seperti saya begini, saya punya orang tua, mungkin orang tua memperlakukan anak saya dan kakek terhadap cucu dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita ini melihat pola-polanya orang tua itu mungkin tidak sejalan dengan apa yang selama ini diajarkan kepada kita. Mosok carane didik anak kaya ngono, aku dhisik dididik kok mosok ya kaya ngono kuwi. Pantes dadine kaya aku ngene iki ngono. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, dua problem ini yang jadi problem yang sifatnya ke bawah yaitu ke anak, sama problem yang satunya itu ke atas gitu. Dua hal ini saya kira yang sangat penting di dalam keluarga. Jadi tantangannya itu adalah kalau yang ke bawah itu kesempatan, kalau yang ke atas itu ke orang tua itu pendidikan ke anggota keluarga yang tua, itu yang susah adalah pada metode yang bagaimana caranya supaya itu tidak terkesan menggurui. Nah, itu yang agak susah. Itu. Kalau yang ke bawah, itu tantangannya mungkin bagaimana agar mendidik anggota keluarga yang di bawah kita, adik atau anak atau keponakan itu supaya pendidikan itu manusiawi, humanis gitu. Humanis, kemudian inklusif, tidak mengurangi atau mencerabut nilai-nilai humanisme, nilai-nilai kemanusiaan, ataupun juga prinsip-prinsip keadilan gitu.